Nusa Tenggara Barat, Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majid adalah salah satu gubernur yang memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, sisi religiusnya yang dikagumi masyarakat. Tak sedikit yang mengidolakan sang gubernur yang kerap disapa Tuan Guru Bajang ini. Dia merupakan salah satu gubernur yang hafal 30 juz Al-Quran. Gubernur Hafiz Quran yang namanya tercatat dalam rekor MURI sebagai gubernur termuda di Indonesia. Di tengah kesibukannya memimpin Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang mewajibkan dirinya sendiri meluangkan waktu untuk memelihara hafalan Al-Quran. Seperti dalam perjalanan yang kerap dimanfaatkan Tuan Guru Bajang untuk menenggelamkan diri dalam ayat-ayat Al-Quran. Tuan Guru Bajang dikenal luas dalam menjalin komunikasi, baik dengan tokoh-tokoh penting di dunia politik maupun tokoh-tokoh agama. Salah satunya dengan Ustadz Yusuf Mansur. Dalam sebuah kesempatan, mereka tak hanya terlibat perbincangan hangat, tapi juga tak sungkan saling pijat untuk menghilangkan lelah usai melewati aktivitas padat bersama. Untuk mengusir penat di tengah padatnya jadwal sebagai seorang kepala daerah, Tuan Guru Bajang memilih olahraga yang memacu adrenalin dan ekstrim, yakni naik sepeda dengan menempuh jarak yang jauh hingga naik gunung. Bagi Tuan Guru Bajang, bersepeda sambil menaklukkan bukit tidak sekedar menyalurkan hobi bersepeda, tapi juga sekaligus ingin menemui warga, menanyakan langsung permasalahan yang mereka hadapi. Bersama rombongannya, Tuan Guru Bajang bersepeda menempuh rute dari pendopo kantor Nusa Tenggara Barat di Mataram menuju Pancor, Lombok Timur. Kemudian menuju Praya, Mujur Lombok, hingga kembali ke kediaman pribadinya di Pancor. Sang gubernur menunjukkan kemampuannya bersepeda. Meski bersepeda dari pendopo kantor gubernur ke Pancor cukup jauh, tapi Tuan Guru Bajang tak terlihat lelah, bahkan sangat menikmati perjalanan. Apalagi sepanjang perjalanan terhampar pemandangan yang indah, sehingga memacu semangat untuk menaklukkan tantangan, terutama saat melewati tingginya tanjakan Bukit Bengkaung. Keindahan alam di Nusa Tenggara Barat tak luput dari perhatian Tuan Guru Bajang. Hobi lainnya yang kerap dilakoninya adalah mendaki gunung. Bahkan, hobinya naik gunung sudah dilakoninya sejak duduk di bangku sekolah. Tuan Guru Bajang telah berhasil menaklukkan ketinggian Gunung Rinjani. Pesona keindahan alam Gunung Rinjani terlalu mempesona untuk dilewati. Dari sederet aktivitas, momen yang selalu dirindukan Tuan Guru Bajang adalah berada di tengah keluarga kecilnya, bersama istri tercinta dan anak-anaknya. Tuan Guru Bajang bahkan meluangkan waktu khusus untuk menghabiskan waktu dengan sang istri, meski hanya nonton film berdua di malam minggu. Sang istri Erika Zainul Majid pun tak sungkan menunjukkan kekagumannya pada sang suami di media sosial miliknya. Baginya, Tuan Guru Bajang adalah sosok guru dalam kehidupan yang sangat dikaguminya. Kekaguman yang sama yang dirasakan warga Nusa Tenggara Barat atas kepemimpinan sang gubernur, Tuan Guru Bajang. Ya Pak, sudah di Anjungan NTB, rasanya kurang lengkap kalau saya tidak disuguhin masakan-masakan asli NTB. Mari silakan. Ini kayaknya ada beberapa menu khas andalan. NTB ya. Iya. Khas NTB, apa aja itu ini Pak bisa Gubernur? dibilang andalan, tapi sebenarnya yang selain ini masih lebih banyak lagi tentunya. Yang ini apa Pak? Mungkin bisa di-shoot lebih dekat ya? Ini sate pusut ya. Sate pusut, oke. Sate pusut ini olahan dari daging biasanya. Kadang-kadang juga ikan, dicampur dengan kelapa begitu, diolah. Dan ini rasanya sangat khas. Walaupun kok saya lihat agak kecil ya, biasanya sate pusut besar. lebih besar. Karena diimpor dari NTB ke Jakarta. Iya, iya. Yang saya tahu ini ayam taliwang ya. Ayam taliwang, ayam kampung. Yang itu pelecing, ya, itu pelecing. Kemudian ini beberok. Beda pelecing sama beberok itu adalah ini sayur bahannya, ini. bukan bahannya. Kalau ini beberok itu pakai terong. Kalau pelecing itu bahan dasarnya kangkung. Baik, kalau yang ini seperti iga bebalung sapi kayaknya, gitu ya? bebalung. Oh, namanya bebalung. Iya, bebalung itu iga gitu ya. Dan biasanya dikasih asam, daun asam. Oke. Mari kita lanjutkan obrolan dengan sedikit mencicipi itu ya Pak ya. Pak, ternyata NTB banyak juga ya makanan khasnya. Pak Gubernur, kita lanjutkan ya Pak perbincangan di antara menu-menu khas dari NTB Lombok ini. Ya. Iya, menu-menu Lombok. Sebenarnya ada menu Sumbawa dan Bima yang nggak ada di sini. Apa itu?
Ada sepat, ada singang, ada macam-macam lah. Itu bahan makanan dasarnya, kecil ya? Bukan, makanan ringan? besar. Oh, makanan besar. Itu bahan dasarnya ikan. Oh iya. Jadi untuk Pulau Sumbawa itu konsumsi ikan cukup tinggi. Nah nanti lain kali kapan-kapan Mbak Fesi kita bisa saksikan menu ala Sumbawa dan Bima. Boleh, betul. Ini ada satu lagi, ini kan makanan kecilnya ya. Ini apa namanya tadi Pak? Ini namanya cerorot. Cerorot. Terbuat dari apa ini Pak? Ini dari gula merah sama tepung sagu mungkin ya. Enak sekali, ini menggiurkan. Nanti kita coba di akhir acara. Boleh. Pak, kita bicara soal anak muda dan ketertarikan mereka di politik begitu. Tapi banyak yang menyaksikan para orang-orang muda yang menjadi kepala daerah ini tidak banyak yang tumbuh memang dari kalangan yang biasa. Karena kita tahu politik di Indonesia ini mahal dan mahar, begitu ya. Mahal dan mahar. Mahal dan mahar, ada maharnya dan pastinya mahal seperti itu. Yang Anda alami sendiri seperti apa waktu mencalon pertama kali? Nggak ada sama sekali. Karena mungkin saya membahasakan diri datang ke partai politik itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk merubah NTB. Dan saya menawarkan visi misi. Saya tidak pernah datang ke partai politik manapun sebagai seorang yang berduit banyak, ya, yang lalu kemudian ada transaksi tidak ada. Namun ketika partai politik melihat bahwa ada dukungan yang signifikan dari masyarakat, ada semangat perubahan yang kelihatan semakin, mau tidak mau, akhirnya mereka harus mendukung ya. Partai politik kemudian ikut mendukung. Sempat ada timbal balik tidak Pak selama 2 periode ini? Sama sekali enggak. Jadi kenapa? Karena itu mungkin yang menyebabkan saya jauh lebih lega dan lebih leluasa untuk merumuskan, mengeksekusi kebijakan adalah karena saya tidak berhutang pada siapapun, insya Allah. Ya hutangnya adalah kepada rakyat yang memberikan kepercayaan. Jadi untuk kasus saya juga agak bingung ya, mestinya kasus seperti saya kan tidak hanya terjadi di NTB, tapi juga di banyak daerah sebenarnya calon-calon pemimpin yang menawarkan visi misi ke masyarakat itu kan banyak, yang menawarkan perubahan, mengajak bersama-sama membangun kolektivitas gerakan untuk perubahan itu kan banyak. Jadi mestinya sebenarnya proses politik tidak harus mahal dan itu tadi. Mahal tadi. Bisa tapi faktanya masih terjadi di banyak daerah. Menurut pandangan Anda, mengapa demikian ya Pak? Masyarakatnya yang salah atau ada tawaran dari atas yang tidak bisa ditampik oleh rakyat? Mungkin kita sering memaknakan politik itu sebagai jual beli kali ya. Padahal politik ini kan satu ranah kehidupan yang sebenarnya sangat mulia menurut saya. Kenapa? Karena kan politik itu bisa saja dari satu sisi kita bilang shaping the future, kan dia membentuk masa depan. Itu sebenarnya kalau tadi misalnya Mbak Fesi tanya gimana nih anak-anak muda tentang politik, anak-anak muda ini terhadap politik, menurut saya memang harus masuk. Karena politik itu kan membentuk masa depan. Dengan regulasi yang ada kan akan menentukan wajah Indonesia ke depan. Siapa yang akan bekerja di masa depan? Ya anak-anak muda sekarang. Kan Anda tidak mungkin bekerja di sesuatu yang Anda tidak ikut membentuknya. Jadi dari sekarang ya Anda harus ikut masuklah ke sistem begitu ya, jangan takut. Anda harus berkontribusi dan mau untuk berkontribusi. Iya. Hampir 2 periode menjabat, termasuk bersih dan tidak ada dengar-dengar begitu ada urusan dengan KPK, insya Allah begitu ya Pak ya. Apa resepnya di tengah orang banyak yang bilang kalau menjadi gubernur itu penentu kebijakan, pengetok palu anggaran, bersama juga dengan DPRD begitu. Godaannya itu kan banyak Pak, begitu. Atau godaannya di sisi yang lain justru? Menurut saya ya sebagai seorang muslim mungkin sama ya. Seperti muslim yang lain kan kalau di dalam Al-Quran tuh misalnya ada anfusakum ahlikum naro, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata api neraka ini kan penafsirannya panjang ya, yang paling real dan paling nyata itu dari praktek-praktek kehidupan yang akan membuatmu punya tanggung jawab besar, membuatmu mendapatkan kemudaratan bukan hanya di sini tapi di alam setelah ini, di akhirat nanti. Jadi sebenarnya upaya untuk berusaha menjaga diri itu konsekuensi logis dari keimanan dan keyakinan bahwa kan semua harus berat tidak? Atau menurut Anda gampang-gampang saja tidak ada godaannya selama 8 tahun ini? Kalau dianggap berat, tapi sebenarnya karena dijalanin ya biasa saja. Dan sesungguhnya
kan sebagai pejabat publik, walaupun katanya remunerasi belum bagus, gaji masih belum maksimal, tapi untuk hidup layak, bermartabat, itu rasanya sudah sangat cukup. Kan pejabat publik itu kebutuhan domestiknya, menerima tamu segala macam kan sudah ada Sudah di-cover penganggarannya. pemerintah, iya. Jadi sebenarnya sih kalau hidup wajar, hidup baik sih menurut saya standar yang ada itu sangat cukup. Kecuali kalau Anda memang memilih untuk menjadikan jalur politik ini menjadi orang yang kaya mendadak misalnya, itu lain cerita. Ajang cari uang seperti itu ya. Atau aji mumpung misalnya, Aji itu mumpung, lain cerita. iya. Tapi mengapa ada beberapa ya, kalau kita tidak bisa boleh sebutkan banyak ya, kawan-kawan Anda terjaring operasi tangkap tangan KPK. Apa sebab? Wallahu alam, saya tidak bisa menyebutkan langsung, tapi ya saya berharap semua yang terjadi termasuk akhir-akhir ini dan sebelumnya itu menjadi pembelajaran lah untuk kita semua. Saya pikir kalau kita ingin pemerintah ini punya legitimasi di depan masyarakat, agar apa yang kita ucapkan diikuti masyarakat, program yang kita siapkan disambut dengan baik, ya harus menciptakan integritas kita sebagai penyelenggara negara. Jadi tanpa integritas tidak mungkin ada legitimasi itu. Jadi sia-sia saja kita mau teorikan kayak apa, kalau kemudian ternyata rakyat atau masyarakat melihat penyelenggara negara ini tidak punya integritas, dan itu merusak semuanya. Oke. Kalau di banyak daerah ada yang namanya, kalau kita haluskan, adalah politik regenerasi. Tapi sebetulnya itu murni KKN begitu. Suami digantikan istrinya, istri nanti digantikan anaknya, digantikan keponakannya, bahkan digantikan iparnya. Adakah kemungkinan Pak Gubernur akan juga melestarikan tradisi yang sama? Memang ada rencana istri atau kerabat begitu menjadi calon gubernur di 2018? Memang ada rencana. aspirasi masyarakat terhadap keluarga misalnya. Tapi kalau saya mengajak masyarakat atau siapapun, kita kembalikan kepada instrumen yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya silakan siapapun disurvei saja. Apa masyarakat mau kayak begitu? Nah, menurut saya memang betul bahwa ranah jabatan publik terbuka untuk semua. Tapi pada saat yang sama kita juga punya kewajiban ya, untuk memastikan agar seluruh anggota masyarakat merasa dia punya akses untuk menjadi pemimpin itu. Tidak boleh ada perasaan masyarakat kok keluarga ini saja yang memimpin misalnya, kok hanya begini saja. Nah, jadi menurut saya ini mungkin proses panjang ya, dan saya tidak bisa menghukum atau memberikan judgement kepada siapapun. Tapi yang paling baik adalah semua orang merasa dia punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Jadi pada intinya akan dilanjutkan dengan istri? Enggak, atau dengan kerabat yang lain? Bisa kalau dipastikan? Tapi kerabat yang lain iya? Kerabat yang lain ada aspirasi dari masyarakat. Ya, tapi sekali lagi saya serahkan kepada survei dan kepada partai yang mengusung. Ya, menurut saya salah satu cara ikhtiar untuk menciptakan kepemimpinan yang baik adalah Anda cukup dengan masa ketika Anda menjadi pemimpin. Itulah saat Anda memimpin, setelahnya itu bukan masa Anda. Sudah nggak usah cawe-cawe. Jadi apa masa depan seorang Tuan Guru Muhammad Zainul Majid ke depannya, nanti kita bahas ya Pak ya di segmen terakhir. Kita akan kembali sesaat lagi.